apa yang menjadikan Bejo kok jalannya ke Malang, tidak ke Surabaya, ke Arema, tidak ke Persebaya? Saya sebut namanya. Oh iya. Supaya semuanya jelas. KTP-nya masih di Malang sama sekali? Masih. Makanya di nikah muda itu istri harus mendukung kegiatan suami, akhirnya klop. Selamat datang kembali di Oma Bal-Balan bersama saya Miftahul Famsa. Di episode kali ini saya bertemu dengan Bejo Sugiantoro. Selamat sore Bejo Sugiantoro. Selamat sore. Nah, Bejo Sugiantoro ini bagi saya santri yang tidak biasa, santri yang luar biasa. Karena itu saya manggili bukan Bejo Sugiantoro tapi Aba Bejo. Dan yang menarik ini kan nama Bejo itu jadi lekat banget. Padahal nama aslinya Sugiantoro aja ya? Nggih. Sugiantoro. Iya. Nah, yang jadi pertanyaan saya ini, siapa yang memberi nama Bejo ini? Nama Bejo itu dari orang tua yang dulunya katanya orang tua banyak sakit, Mas Bim, Cak Bim. Jadi saya terima dengan nama Bejo itu terus saya nggak sakit-sakitan lagi. Alhamdulillah dengan katanya ada yang untung, ada yang selamat, bahasanya seperti itu. Tapi alhamdulillah dari nama Bejo itu saya nggak sakit-sakitan lagi dari kecil dan sampai sekarang alhamdulillah ya, sakit pasti ada. Mulai kapan ya? Mulai kecil katanya. Kata orang tua mulai Sebelum SD berarti? Iya, hampir sebelum SD TK lah. Gitu. Jadi lekat banget dengan Bejo. Daripada Sugiantoro. Iya, daripada Sugiantoro. Tadi di depan aja nanya satpam, rumahnya Bejo ya? Susah. Nah, ketika memutuskan menjadi pemain ini, kenapa memilih menjadi libero, jadi pemain belakang? Kan ketika cilik yo, memilih jadi pemain kan enak jadi pemain depan, jadi gelandang, lebih terkenal. Tapi seorang Bejo milih jadi libero. Ya, nggak tahu. Mungkin di kampung itu ada Abah Miko, kakak saya, walaupun bukan saudara kandung, yang menginginkan saya untuk ikut SSB, yang membiayai saya, bukan orang tua saya sendiri ya. Jadi tetangga saya yang saya anggap kakak sampai sekarang, dia yang mulai mengenalkan saya dengan dunia sepak bola. Dan sampai zamannya Asabab Salim Group masih ada Heri Keswanto. Iya. Saya belajar dari sana 1 tahun kompetisi itu, belajar dari cara main gimana sepak bola sing enak itu sebagai pemain belakang. Iya, dari Heri Keswanto. Jadi inspirasinya Heri Keswanto jadi Siap. libero. Seperti itu. Pantesan mainnya enak. Wah, tepat. Ini karena nama Bejo tadi kan beruntung di usia yang ketika Indonesia bikin Primavera, punya proyek Primavera ke Italia dan nama Bejo itu masuk ke Primavera. Tapi kenapa nggak berangkat toh? Nggak berangkat yang pertama. Kenapa nggak berangkat? Karena alasannya ya keluarga waktu itu seperti yang di media dulu, alasannya ya saya lebih dekat dengan kakek nenek memang. Karena saya dari keluarga broken, dari kecil saya diasuh oleh kakek nenek. Jadi nggak bisa meninggalkan kakek dan nenek ya. Hati ini loh, sayang banget karena keluarga. Alhamdulillah. Tapi itu malah justru jadi peruntungan tersendiri ya. Akhirnya masuk Persebaya senior. Kalau nggak salah umur 17 tahun sudah main. Alhamdulillah, Cak Bim. Waktu itu saya bersama dengan Yusuf dan Ibnu yang senior. Iya. Dan semua mayoritas pemain lokal.
Jadi di tahun itu saya setelah dari pelajar Asia, saya dipanggil oleh Persebaya untuk memperkuat tim senior Persebaya. Luar biasa, 17 tahun wis di Liga Indonesia pertama ya. Alhamdulillah. Tapi setelah itu dipanggil lagi ke Italia dan berangkat. Dan berangkat, Tapi pulang. pulang lagi Cak Win. Kenapa? Alasannya banyak, karena saya di Jakarta sebelum berangkat, saya juga diplot di Bareti. Alasannya cuma sepele, masalah prinsip gitu loh. Bagi saya. Ya, ya. Mungkin bagi beberapa pengurus waktu itu gak cocok kamu di Bareti. Nah, saya satu letting dengan Nurul Huda Cak Bim. Oh iya. Sama Anang Ma'ruf. Sedangkan dia di Primavera walaupun latihannya di sana sama. Sama. Iya. Berbarengan di situ berlatih. Tapi di awal sudah disampaikan kamu di Bareti, fokus di Bareti. Saya nggak mau. Tapi saya berpikir saya berangkat aja. Kepingin tahu Italia. Italia. Iya, iya, iya. Karena waktu itu jaya-jayanya Serie A yo. Iya. Masih bagus-bagusnya Serie A. Tapi saya sudah di Persebaya waktu itu, Cak Bim. Iya, iya. Ya, bermain dengan usia 17 itu. Makanya saya gamblingnya itu tak coba sih kapan meneh. Kepingin ru Italia lek gak saiki, lek gak cocok ya aku mulai. Seperti itu. Iya. Pemikiran sebetulnya yang kurang baik buat pembelajaran anak muda sekarang. Gitu loh. Tapi ya karena artinya, saya dipanggil Primavera, teman-teman seangkatan di Primavera, tapi di sana Bareti. Mulai wae ya. Seperti itu. Apalagi yuk kangen Sedangkan saya inti di Persebaya. Persebaya waktu itu. Dan nggak lama itu juara bersama Persebaya. Alhamdulillah. Istimewa banyak Bejo Sugentoro. Di perjalanan berikutnya ini, ketika Persebaya jalan 97 juara ya di usia yang masih sangat muda, juara terus. Tapi di titik ketika Bejo sudah sangat lama di Persebaya, tiba-tiba Bejo keluar dari Persebaya dan pindah ke PSPS Pekanbaru. Ada apa waktu itu? Ya nggak ada apa-apa. Di Persebaya saya juga diminta, ya mungkin pertimbangan waktu itu masih usia muda ya labil. Jadi pemikiran saya cuma pingin bermain di kasta tertinggi. Gitu. Oh ya, karena Persebaya degradasi ke Divisi 1 waktu itu. Benar, gitu. Seperti itu, jadi nggak ada pemikiran lain gitu loh. Akhirnya saya pindah di PSPS. Ya, apalagi banyak teman yang di sana ya. Ada Uston waktu Uston, itu. Ya. ada Hendro. Kurniawan, dan notabene mereka ada timnas semua gitu loh. Gitu ya. Ini tantangan yang sangat menarik. Alam. Tapi justru apa ya, di PSPS itu jadi kayak karirnya Bejo yang nama Bejo Sugentoro wis kadung dhuwur, tiba-tiba jatuh ke bumi karena kasus ya, sanksi 1 tahun itu. Sama Hendro sama Aples itu. Iya, kasus nggak enak, wasitnya wis almarhum. Karena mukulin apa yang waktu itu terjadi di posisi rame-rame, karena Bejo yang ngerasa prinsipku bal-balan ini resik ini tapi dibuat main-main sehingga terjadi tindakan yang nggak patut dicontoh untuk sekarang. Iya. Ya sebetulnya memang waktu itu jiwa mudanya muncul dengan bahasanya kita kepemimpinan yang tidak fair, Nggak fair. Seperti itu. Dan notabene kita masih muda juga, labil, jadi gampang emosi. Walaupun tidak mukul sebetulnya. Iya. Ya, Oh nggak mukul ya? nggak mukul saya. Karena umumnya dulu kan di pemberitaan Tidak Bejo mukul. Nggak ikut mukul. Nggak mukul. Gitu. Tapi setelah sanksi itu pasti ngerasa ada sesuatu hikmah lah di balik itu. Yang pasti. terfikirkan waktu itu? Terfikirkan waktu itu ya mungkin lancar aja gitu loh. Ini ujian ya harus saya lewati di dunia sepak bola. Ternyata di balik kasus itu kan ada sesuatu yang orang Surabaya sendiri yang tidak menginginkan saya jauh dari Surabaya. Gitu loh. Bahasanya itu ya apa ya Cak Bim? Nah, yang penting aku iki seneng Bejo.
Tapi lek iso bejo iki metu tapi gak main gitu. Yang penting gaji penuh setahun walaupun dihukum. Nah, itu kan yang tidak bisa saya sadari bahwa kecintaan orang tersebut sangat besar kepada saya walaupun dengan pindah ya gak iso main gitu. Jadi seolah-olah hukuman itu kayak titipan nih di pokoknya bejo hukuman wae bahasanya bahasanya. itu seperti itu. Saya menyadari dan menerima dengan konsekuensi kecintaan yang saya anggap seperti bapak dan anak kepada saya. Hikmahnya di situ ya, Siap. bisa berpikir lebih luas lagi, Siap. nggak ngerasa mati setelah itu. Enggak. Dan yang menarik dari PSPS Pekanbaru, ya ini kan, ini jadi Rame. iya jadi rame waktu itu kan, sampai omahe di demo-demo. Ya, viral. Karena iya perpindahan dari PSPS Pekanbaru Ya. pulang ke Jawa Timur, tapi tidak pulang ke Surabaya, pulang ke Malang. Siap. Apa yang menjadikan Bejo kok jalannya ke Malang tidak ke Surabaya, ke Arema tidak ke Persebaya? Sebetulnya jawaban itu duluan yang tadi saya sampaikan itu saya jawab duluan. Yang dihukum tadi itu bagian dari sejarah saya pindah ini. Saya tidak tahu. Karena saya merasa yang menghukum itu orang Surabaya. Ya. Saya nggak tahu sebetulnya. Setelah tahunya itu kasusnya Arema itu KTP saya di Arema. KTP-nya masih di Malang sama sekali? Masih. Bu. Tapi karena orang tua itu tadi meminta, yes, akhirnya ya apa meneh, Balik ke ditelepon saya, balik, loh, saya sudah KTP saya sudah di Arema, seperti itu. Iya, terus apa? Pokoknya balik, loh, almarhum Pak Haji, saya sebut namanya. Oh iya iya iya. Supaya semuanya jelas gitu. Pak Haji Santo maksudnya. Pak Haji Santo. Ini lebih jelas lagi. Iya. Lebih jelas lagi. Akhirnya Pak Haji, saya tidak mengangkat Persebaya dari Divisi 1. Saya menyadari itu. Apakah teman-teman mau menerima? Gitu. Itu alasan saya, maksud saya ke Arema untuk di kasta terendah. Liga 1 waktu itu Arema. Ya, oh iya Arema di Divisi 1 waktu Divisi itu. 1. Sedang Persebaya naik ke Divisi Utama. Seperti itu, Cak Bim. Supaya saya tidak bertemu dengan Persebaya. Gitu. Tapi ujung-ujungnya Pak Haji Santo telepon saya lagi, wis balik, tak urus, ya dah, tak urus KTP-mu. Ya alhamdulillah kalau Pak Haji yang ngurusin. Nah itu tadi ikatan bapak saya yang dulu ikut PON bersama dengan Pak Haji Santo almarhum, ya itulah ikatan bapak anak yang tidak akan saya lupakan. Sampai almarhum beliau saya datang ke Solo seperti itu. Dan begitu balik ke Persebaya langsung juara mana? Alhamdulillah. Istimewa memperjalanan. Oh iya bejo berarti. Bejo. Berarti meninggalkan sana dengan banyak pertimbangan gini-gini bla, jalan terbaiknya kan juara 2004. Alhamdulillah. Tapi itu, iya. Waktu menghadapi itu kan demonya waktu itu teman-teman supporter Persebaya kan demone inilah. Ya ini jarang lah orang menerima itu ada pemain di demo. Menghadapi itu dan meyakinkan keluarga, menenangkan keluarga lah. Ya mengalir aja gitu loh. Ya sudah bagian dari resiko waktu itu. Saking cintanya supporter waktu itu kepada saya, ya yang penting ini urusan saya, keluarga sudah dikondisikan tenang, ya sudah. Tapi alhamdulillah jalan cepat kembali itu, tanpa bapak itu tadi, saya tidak akan kembali. Dan saya tidak akan membuat juara kembali di 2004. 2004 itu. Nah yang saya pernah dengar ini kan, ketika kasusnya Bejo Sugiantoro itu, akhirnya diselesaikan oleh almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi. Pak Yai Hasyim Muzadi memanggil Haji Santo dari pihaknya Persebaya dan dari Arema Pak Doro Jatun dipanggil untuk menyelesaikan kasusnya Bejo ini. Makanya itu saya sebut santri yang tidak biasa. Kasusnya diselesaikan karo
Yai, ketua umum PBNU. Nggak main-main ini. Tapi ini apa Bejo yang juga jadi pertanyaan saya. Iya. Banyak orang menilai bahwa Bejo itu salah satu libero terbaik di Indonesia. Pada masanya itu ya libero terbaik lah. Setelah eranya Robby Darwis selesai, libero paling jos yo Bejo Sugantoro. Tapi karirnya di tim nasional pendek banget ya. Pendek banget, Mas. 97 sampai 2002. Alasannya kenapa waktu itu? Alasannya di saat saya diskorsing dan di sana ada pengurus PSSI yang notabene di timnas sering ketemu, saya tidak dapat remisi sama sekali. Bahkan munculnya kasus pemain yang di tahun yang sama dihukum percobaan aja. Dengan kasus yang Kasus serupa. yang sama, berantem di lapangan malah lebih parah. Hampir menyulut beberapa supporter untuk bentrok waktu itu. Tapi di sana saya tidak dapat remisi. Itu alasan saya untuk mengabdi aja di Persebaya sampai saya diputus kontrak waktu itu jadi pemain, ya. Itu alasan saya. Jadi seolah-olah ini rasa protes bahwa ketika saya bermasalah ternyata saya diperlakukan berbeda dan Iya. ada yang diperlakukan lebih istimewa kan. Protes ke istilah nggak tim nasional, saya milih Persebaya aja gitu. Ya protesnya hampir seperti itu saya. Banyak aksinya di lapangan, bahkan saya juara. Sempat dinego oleh manajer. Ya waktu itu ada manajer Bang Andi, balik orek. Enggak, saya di Persebaya aja. Gitu. Selama saya merasa tidak ada pengampunan, waktu itu saya sudah enggak wajib untuk seperti itu gitu loh. Supaya milih Persebaya aja. Iya. Tim nasional wis biar yang lainnya saja. Iya, seperti itu. Pemikirannya kendel ya, rek. Surabaya banget, padahal lahirin yang Sidoarjo. Nah, Pak Bejo, perjalanan yang unik dari Abah Bejo ini kan memutuskan menikah muda. Iya. Umur 21 tahun. Siap. Kok wani-wani nih waktu itu? Saya berani karena saya juga yang sekarang mungkin juga dari apa ya, voting, tapi bahasanya dulu itu bertanya sama senior. Waktu itu yang meyakinkan saya Budi Yohanes dan Joni Famsa. Yang senior. Kenapa? Kalau usia muda nikah itu godaan zaman itu kan zaman saya bermain banyak, Mas. Dunia malam. Oh ya. Semuanya lah pokoknya dunia malam itu hampir kalau kita ada tanggung jawab sing budalik ini kok nggak duwe Cak Vin. Alangkah gak duwe iku dintekno nang keluarga Cak Vin. Bukan untuk yang lainnya. Bukan. Karena saya berangkat dari orang tidak punya. Makanya saya memutuskan nikah muda supaya ada tanggung jawab di waktu keluarga itu enggak terbuang. Jadi duit ini nggak terbuang Siap. sia-sia ya. Nah, tapi kan ini menikah ini kan konsekuensinya sangat besar. Siap. Ini mungkin pelajaran buat teman-teman pemain yang lainnya kan, karena menikah muda, karena ketika menikah ada anak, kan ada proses berbagi waktu kan. Apalagi kalau nggak salah kan Rian lahir 99 kan, Persebaya final 99. Nah, bagi waktunya gimana dengan istri? Alhamdulillah saya dengan mamanya Rian, istri saya itu dia tahu saya terbuka komunikasi, besok latihan berat saya sampaikan. Jadi sebisa mungkin alhamdulillah masih ada mertua waktu itu bisa gantian. Bahasanya sebelum ada Rian, pokoknya saya tidur harus jam 10. Seperti itu. Jadi masalah rumah tangga ya diselesaikan jam 11 lah. Setelah itu saya istirahat. Itu pola hidup saya nikah muda. Nah, ini kan jadi pelajaran kan Iya. juga berarti ada komunikasi ketika besok saya latihan berat maka Harus disampaikan sama istri. Izin bahwa Iya. saya tidak ikut mengasuh Rian gitu ya. Iya. Bahkan sebelum Rian pun sudah tahu istri kalau saya terbiasa untuk tidur jam segitu. Jadi Iya. ya biar kondisi tetap terjaga. Nah, ketika mau pertandingan apakah ada
treatment khusus? Misalnya kan sehari sebelum pertandingan mungkin, Mah, saya memilih tidur di mes atau Ya nggak tahu, istri tahu bahwa Amin 2 bahkan Amin 1 juga saya tidur di mes ya. Karena Alhamdulillah tertib kalau itu. oh iya. Dan istri sangat mendukung. Gitu ya? Mendukung. Makanya di nikah muda itu istri harus mendukung kegiatan suami akhirnya klop gitu. Jangan takut karena kita harus komunikasi Cak Bi. Intinya. Ketika komunikasi lancar, kondisi tetap Insya terjaga, Allah. perjalanan panjang karena Panjang. Bejo panjang banget sampai 35 kalau nggak salah berakhir di Persida itu kan. Berarti kan ini kan berarti menikah muda bukan Suatu halangan lah. halangan ya. Karena Asal saya juga produk dari nikah muda. asal ada komitmen bersama istri dan Iya. bagaimana mengatur waktunya. Iya, Cak. Pertanyaan juga yang penting ini kan karena main bal ini duit akeh. Apalagi sekarang kan gajinya ratusan juta miliaran. Ketika ya dan usia pemain bola ini nggak panjang. Nah, Bejo ini kan sosok yang menarik karena punya usaha di bidang lain-lainnya. Usaha apa saja nih? Ben Bejo yang jawab. Ya, dari mamanya kan ada usaha yang sekarang kontaineran seperti itu. Tapi semuanya kan berjalan dengan kehidupan, ya plus minus, untung rugi kan pasti ono. Ya. Seperti itulah, tetap jalan. Artinya bahwa karena usia sepak bola ini pendek harus menyiapkan hal yang lainnya ya. Hal yang lain. Bahwa duit uang ini nggak habis sia-sia. Karena suksesnya pemain bola itu setelah pensiun, Cak Bin. Ah, ini menarik nih pernyataannya. Iya. Maksudnya gimana? Setelah pensiun dia dapat hasil di usia muda, apakah dia beruntung di akhir karirnya gitu. Entah jadi pensiun pemain kan dia dari modal itu usaha, uangnya dibikin apa, kalau foya-foya ya kasihan. Iya. Pasti akan sengsara nantinya. Walau ditabung ya ditabung ya. Seperti itu. Nah ini Diinvestkan seperti apa, seperti itu. Makanya suksesnya pemain bola itu setelah pensiun. Kalau dia produktif, duit teko terus ya. Ya, iya. seperti itu. Menarik ini pelajaran penting buat teman-teman yang masih bermain ini, Pak. Kalian sekarang mungkin sukses, mungkin dikenal banyak orang, masih punya uang banyak, tapi kalau ya nggak pandai memanagenya, masa tuanya jadi seperti kata Bejo tadi, suksesnya itu diukur nanti ketika setelah pensiun. Lah aktivitas sekarang apa ini? Ya sekarang karena pandemi COVID, saya diam di rumah. Yang banyak tersita di lapangan, yang semua protes bal-balan naik, sekarang kumpul dengan keluarga Cak Bin. Ini hikmah tersendiri ya? Alhamdulillah. Saya luangkan waktu untuk anak-anak, sama istri, semuanya. Gitu. Kalau boleh tahu ini, mimpi terbesar yang belum tergapai. Karena kan sekarang sudah jadi pelatih. Apa yang mimpi masih ingin dikejar oleh seorang Bejo Sugiantoro di lapangan? Ya saya mimpi sekarang ya mungkin ingin berbuat lebih di sepak bola, yang terbaik di sepak bola. Saya pelatih muda, saya banyak belajar dengan pelatih-pelatih senior, dan tanpa merendahkan mereka, saya anggap yang senior siapapun itu sebagai guru saya. Dan suatu saat pengen ngelatih Persebaya ya? Ya semua sekarang kan sudah di Persebaya. Kan isi asisten. Tidak masalah, yang penting. Tapi ada cita-cita untuk jadi pelatih kepala, entah Persebaya, apalagi tim nasional. Semuanya itu sebagai pelatih muda ya pasti ada lah. Tapi sekarang mungkin manajemen tahu siapa ahlinya. Ya, segala sesuatu serahkan pada ahlinya. Seperti itu kan. Ya jadi saya bosoi manut wae. Samina watona jaring. Ya kan? Ya istilahnya seperti itu, jadi saya terima aja. Yang penting dharma bakti saya masih diakui di Persebaya, masih diperlukan untuk Persebaya, ya saya kontribusi seperti itu.
Nah ini obrolan yang sangat menarik bareng Bejo Sugiantoro. Kalau kita ngobrol ini bisa sangat panjang karena banyak cerita-cerita unik lah. Tapi sekian aja dulu kawan-kawan, karena kita nanti bertemu di episode-episode berikutnya bersama pemain-pemain yang lainnya, bersama legenda-legenda yang lainnya. Siap. Kalau mau nikmati obrolan sepak bola hanya di sini di Oma Bal-Balan. Terima kasih Aba Bejo Sugiantoro. Matur nuwun, Cak. Selamat sore. Selamat sore. Sip. Salamnya sore. Kenapa sore? Karena sore adalah waktu yang menyenangkan untuk bermain sepak bola.